Harapan Celtics untuk membangun dinasti baru sepertinya hancur begitu saja setelah cedera Jason Tatum ini. Padahal baru saja setahun yang lalu kita melihat Celtics bermain sangat dominan hingga menduduki tahta tertinggi sebagai juara NBA. Bahkan mereka hanya kalah 3 kali saja dalam 19 game playoff total tahun lalu. Tapi yang Celtics alami dan rasakan sekarang justru berbeda jauh dari itu. Karena pemain utama mereka mengalami cedera tendon Achilles robek dan harus absen sepanjang musim depan, nasib roster dan performa Celtics jadi berada dalam ketidakpastian. Sekedar informasi, cedera Achilles dan ACL bisa dibilang adalah dua cedera yang paling ditakuti oleh semua olahraga yang mengandalkan adu fisik. Padahal musim ini, Celtics masih dianggap sebagai kandidat juara dan sudah berada di jalan yang tepat untuk membangun sebuah dinasti. Mereka mencatatkan rekor menang kalah 61-21, terbaik nomor 2 di wilayah timur. Dengan itu, Celtics berhasil meraih setidaknya 60 kemenangan selama 2 musim beruntun. Rekor mereka musim ini juga merupakan yang terbaik untuk tim juara bertahan sejak dinasti Warriors, yang berhasil memenangi 73 game dalam semusim. Celtics pun mencatatkan rekor menang kalah 33-8 dalam pertandingan tandang, terbaik dalam sejarah tim sekaligus terbaik kedua dalam sejarah NBA. Dominasi Celtics juga sudah terbukti dengan mereka yang menduduki peringkat 6 dalam offensive rating dan peringkat 3 dalam defensive rating. Tapi semua pencapaian itu jadi tidak bermakna saat playoff tiba. Berhadapan dengan New York Knicks di ronde kedua, permainan Celtics langsung kacau di game pertama. Now over Robinson, 3, no! Rebound right through his hands, picked up the corner, he somehow dug it out. Inside Anunoby, the cut, and the jam! Shot clock at 2. A bump, a fadeaway, and a miss inside White, no! Brown the move, by Hart to the hole, no! It's picked up by Towns. It's off to Brown, Bridges there, they hold it, they grapple, it's over, the Knicks have won! Kalah dengan cara seperti itu di overtime memang menyakitkan. Tapi siapa sangka tim juara bertahan sekelas Celtics kembali melakukan hal yang sama di game berikutnya. A chance for the lead here for the first time tonight. And Brunson, Brown the shot for the lead. No, tip in, White, no! For the lead, he was fouled as he fired. Detroit. Tatum maneuvering. Oh, the ball knocked away. Another great defensive play for the Knicks. Setelah tertinggal 2-0 ditambah dengan cedera yang dialami Tatum di game 4, Celtics tidak mampu mengejar ketertinggalan dan harus tereliminasi setelah 6 game. Upaya Celtics untuk menjadi sebuah dinasti sudah gagal di titik ini, karena mungkin saja kita tidak akan melihat muka-muka yang sama dari mereka pada musim depan. Celtics sekarang memang memiliki susunan roster terbaik di seluruh NBA. Tapi di sisi lain, roster itu juga merupakan yang paling mahal dalam sejarah NBA. Semua starting five Celtics telah menyetujui perpanjangan kontrak dengan nominal yang sangat besar. Mereka sangat berani untuk menghabiskan uang sebanyak itu demi mempertahankan skuad yang sangat bertalenta. Dan hal tersebut pada akhirnya juga membuahkan gelar juara bagi mereka. Starting five Celtics ini dibayar mahal dengan harapan mereka dapat kembali melakukan hal yang sama untuk beberapa tahun ke depan. Namun ternyata resiko terhadap keputusan ini datang lebih cepat dari yang mereka kira. Dengan Tatum yang mengalami cedera berat di tengah-tengah playoff, kemungkinan besar Tatum tidak akan bermain sepanjang musim 2025-2026. Dan pada musim depan, Tatum masih tetap mendapatkan bayaran sebesar 54 juta US dollar atau sekitar 885 miliar rupiah, meski hanya duduk di bangku cadangan. Tanpa Tatum, performa Celtics jelas akan menurun musim depan. Tapi itu masih satu hal saja. Musim depan, Celtics masih harus membayar 227 juta dolar atau sekitar 3,7 triliun rupiah untuk seluruh pemain dalam roster mereka. Itu merupakan nominal yang sangat-sangat besar karena Celtics sudah kelebihan 73 juta dolar dari batas salary cap NBA yang hanya bisa sampai 154 juta US dollar. Maka dari itu, Celtics harus membayar luxury tax atau pajak denda karena melebihi batas salary cap yang sangat mahal. Bahkan sampai 238 juta US dollar atau sekitar 3,9 triliun rupiah hanya untuk hal tersebut. Sehingga mau tidak mau, Celtics harus membuang salah satu atau beberapa pemain andalan mereka. Untuk musim depan, pemain kunci Celtics yang masa kontraknya sudah habis adalah Al Horford dan Luke Kornet. Rumornya, Horford yang tahun ini berusia 39 tahun masih ragu apakah ia dapat bermain lagi atau memutuskan pensiun. Kornet sejauh ini bermain solid sebagai pemain cadangan. Bahkan ia sempat bermain impresif dengan 10 poin, 9 rebounds, dan 7 blocks dengan akurasi field goal 100% dalam 26 menit di game kelima melawan Knicks. Hilangnya dua big man pendukung ini bakal sangat krusial untuk performa Celtics di lapangan. Tapi keputusan berat yang harus Celtics hadapi adalah mereka harus membuang salah satu pemain bintang mereka agar tidak semakin termakan luxury tax yang berat. Jika Celtics melepas Kristaps Porzingis, sebenarnya itu bakal menjadi langkah yang paling masuk akal.
Musim depan ia memiliki gaji sebesar 30 juta US dollar atau sekitar 492 miliar rupiah. Porzingis memang masih menjadi center kelas atas di NBA. Tapi badannya rapuh dan sering mengalami cedera. Terutama musim ini di mana ia menderita sindrom yang aneh. Bahkan sebenarnya Celtics tidak terlalu membutuhkan Porzingis karena tahun lalu mereka tetap berhasil menjadi juara dengan dirinya yang sering absen sepanjang playoff. Tapi jika membuang Porzingis, Celtics harus kembali merekrut Horford atau Kornet atau mereka tidak akan bisa bersaing sama sekali sebagai kandidat juara. Namun Celtics juga bisa saja merelakan Jrue Holiday untuk berpindah ke tim lain. Meski pengaruhnya sangat vital dalam beberapa momen penting, performa Jrue jelas-jelas menurun seiring berjalannya waktu. Musim ini ia hanya mencatatkan rataan 11,1 poin, 4,3 rebounds, dan 3,9 assist per game. Usianya juga sudah 34 tahun. Tapi kontraknya justru jadi semakin mahal dalam beberapa tahun ke depan di mana Jrue tentu akan semakin tua. Dengan kondisi tim serta finansial mereka yang seperti saat ini, akan sangat berisiko bagi Celtics untuk mempertahankan Jrue. Tapi masalahnya, memindahkan Jrue atau Porzingis juga tidak akan semudah itu. Sehebat apapun kedua pemain ini, tim-tim lain pasti akan mempertimbangkan usia dan kesehatan mereka jika ingin mengambil kontrak mereka yang sangat besar. Selain itu, Celtics juga sudah menghabiskan puluhan juta US dollar dalam salary cap mereka untuk pemain cadangan seperti Sam Hauser dan Peyton Pritchard. Hauser memang adalah shooter yang mengerikan, tapi sepertinya terlalu berlebihan untuk memberikan 10 juta US dollar atau sekitar 164 miliar rupiah per tahun untuk seseorang yang hanya bermain selama 20 menit per game. Bahkan kontrak Hauser ini lebih besar dibandingkan Pritchard yang baru saja dinobatkan sebagai Six Man of the Year musim ini. Jujur saja, jika salah satu dari semua pemain tadi keluar dari Celtics, mereka sebenarnya masih bisa menjadi tim yang sangat hebat. Tapi masalahnya, sekarang Celtics harus kehilangan pemain terbaik mereka untuk waktu yang cukup lama karena cedera. Rencana Celtics setelah menjadi juara tahun lalu sebenarnya adalah untuk terus mempertahankan gelar mereka dengan roster yang sama. Tapi dengan cedera Tatum ini, maka musim depan Celtics dipastikan tidak akan bersaing untuk menjadi juara. Lagi pula, jika Tatum ternyata bisa kembali bermain pada musim depan, ia masih diragukan apakah akan kembali memberikan performa yang maksimal atau tidak. Terlebih lagi dengan roster yang pastinya lebih buruk dibandingkan musim ini dan musim lalu. Selama ini, kita masih belum melihat Tatum dapat menggendong tim seperti Jokic atau Giannis. Dan yang paling mengkhawatirkan, Tatum sekarang memiliki kontrak terbesar bagi seorang pemain dalam sejarah NBA. Bahkan pada 2029 nanti, ia bisa mendapatkan bayaran sebesar 71 juta US dollar atau sekitar 1,1 triliun rupiah hanya dalam setahun saja. Jika Tatum harus mengalami skenario terburuk dari efek samping cedera Achilles ini, di mana ia tidak dapat menjadi pemain yang sehebat sekarang, maka Celtics lah yang harus mengalami kerugian terbesar dalam situasi ini. Sungguh memprihatinkan karena satu cedera saja bisa mengacau balaukan rencana Celtics untuk sekarang dan beberapa tahun ke depan. Tapi setidaknya ada satu sisi positif yang menarik untuk diperhatikan. Tatum mengalami cedera Achilles di kaki kanannya. Tendon Achilles ini memang sangat krusial dalam tubuh manusia karena ia memiliki peran penting untuk membantu kita berjalan dan meloncat. Namun, Tatum lebih sering menjadikan kaki kirinya sebagai tumpuan untuk melakukan itu. Jadi, mungkin saja cederanya ini tidak akan berpengaruh besar terhadap nasib karirnya di NBA. Tapi gimana menurut kalian? Apakah Celtics masih memiliki kesempatan untuk menjadi sebuah dinasti di era sekarang? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Mumpung lagi diskon gede-gedean 100.000 dapat satu style jersey cuma sampai 31 Mei, free design dan voucher serta custom satuan. Gas cek aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.